Baik, Bapak, Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Yang akan saya sharingkan ya kali ini itu berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dari single salary ya. Yang mungkin apakah akan diterapkan di tahun 2026 ini atau masih menunggu kepastian terkait dengan single salary ini ya. Itu kita berharap bahwa single salary ini bisa benar-benar diterapkan sehingga Bapak Ibu guru bisa menikmatinya karena jangka panjangnya lebih menguntungkan ya dibandingkan yang sistem gaji konvensional ya seperti yang saat ini Bapak Ibu rasakan. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu guru maupun ASN yang lain bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, kemudian e-book untuk meningkatkan kesejahteraan, bisa di-download melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, pertama dulu kita harus mengetahui dulu definisi dari single salary ya. Jadi single salary itu adalah skema penggajian baru untuk ASN di Indonesia yang menggabungkan semua komponen penghasilan menjadi satu gaji utama. Nah, artinya jika selama ini itu ASN menerima gaji pokok ataupun tukin, berbagai tunjangan seperti misalnya keluarga, jabatan, dan lain sebagainya, maka kedepannya itu semuanya dilebur menjadi satu paket gaji saja. Nah, reformasi ini itu direncanakan akan mulai diterapkan pada tahun 2026 ini. Meskipun target waktunya itu masih belum ditentukan ya seperti itu. Jadi masih menunggu kepastian dari Presiden dan juga Menteri Keuangan ya terkait dengan hal tersebut. Nah, tujuannya sebenarnya seperti apa ya? Jadi tujuannya itu untuk penyederhanaan gaji ya. Jadi tidak ada lagi slip gaji yang banyak menunya ya. Kemudian transparansi berbasis kinerja ini yang menarik ya karena sudah berbasis kinerja. Jadi kalau selama ini mungkin SKP Bapak Ibu guru itu hampir tidak ada nilainya sama sekali, artinya baik yang berkinerja bagus maupun yang berkinerja biasa-biasa aja bayarannya tetap sama ya gitu ya. Tapi kalau di single salary itu nanti sudah akan berubah. Jadi kalau misalnya nilai SKP Bapak Ibu ASN maupun Bapak Ibu guru itu baik dan baik sekali, tentu akan berbeda reward yang diberikan ya. Kemudian adanya efisiensi anggaran ya, terutama ketika Bapak Ibu guru atau ASN yang lain itu sudah pensiun ya, itu tentu sangat bermanfaat sekali ya. Nah, selanjutnya apa sebenarnya kelebihan ya? Kelebihan kalau penerapan di single salary ini diterapkan ya. Jadi saya membagi dalam dua komponen ya, ada kelebihan pertama dan kelebihan kedua. Nah, kelebihan pertama itu adalah penyederhanaan komponen gaji ya. Jadi seluruh komponen penghasilan itu digabungkan dalam satu gaji tetap sehingga administrasi penggajian itu menjadi lebih sederhana. Kemudian transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi ya. Jadi karena struktur gaji ini lebih simpel, besaran gaji ASN itu menjadi lebih mudah dipantau oleh publik dan juga lembaga pengawas ya. Termasuk yang ketiga itu berbasis nilai jabatan dan kinerja ya. Jadi administrasi itu lebih efisien. Jadi besaran gaji ditentukan berdasarkan job value, nilai jabatan, kemudian beban kerja dan kinerja. Bukan hanya masa kerja atau golongan saja. Ini bisa mendorong produktivitas ASN. Nah, kemudian berikutnya itu adalah potensi peningkatan kesejahteraan ASN ya. Nah, di mana bagi beberapa ASN, terutama yang masih menerima banyak tunjangan, gaji gabungan ini bisa jadi lebih tinggi dari skema lama. Nah, kemudian yang kelima itu adalah efisiensi anggaran negara. Nah, dengan menyederhanakan banyak tunjangan, pemerintah itu berharap dapat mengurangi pemborosan anggaran dan meminimalkan komponen honor yang tersebar. Nah, lalu seperti apa sebenarnya kekurangan ya? Jadi meskipun memiliki manfaat ya atau keunggulan, sistem ini itu bukan berarti tanpa risiko atau hambatan. Yang pertama itu risiko ketimpangan pendapatan ya. Jadi ASN yang selama ini itu mendapatkan banyak tunjangan itu bisa merasa rugi bila penyesuaian gaji ini tidak adil ya. Sedangkan perbedaan kinerja juga mungkin tidak tercermin dengan baik. Kemudian kompleksitas penilaian jabatan.
Nah, ini menetapkan nilai jabatan dan nilai kinerja seluruh ASN secara adil merupakan proses yang rumit dan memerlukan metode objektif yang kuat. Selanjutnya itu adalah retensi terhadap perubahan ya. Perubahan sistem gaji yang drastis ini biasanya menghadapi penolakan dari pegawai yang sudah terbiasa dengan skema yang lama. Nah, ini dibutuhkan program change management yang efektif. Ada juga dampak anggaran jangka pendek ya, di mana transisi ke sistem baru memungkinkan membutuhkan biaya awal besar untuk memastikan bahwa ASN itu tidak mengalami pengurangan pendapatan yang signifikan. Baru yang terakhir itu adalah penyelarasan regulasi yang rumit. Nah, banyak peraturan turunan dari kementerian maupun lembaga yang perlu disesuaikan ya, terutama dari Menpan RB, kemudian BKN, kemudian Kemendagri, kemudian Kemenkeu yang paling utama ya, Mendikdasmen maupun Mendikdikti ya, yang terkait dengan ini. Artinya semua instansi itu diterapkan ya, yang menambah beban administrasi. Nah, isunya itu akan diperluas ya, terkait dengan pencairan atau penerapan single salary ini. Jadi kalau selama ini baru beberapa instansi yang menerapkan ya, sejak tahun 2023 itu sudah menerapkan sistem single salary dan dianggap cukup berhasil, sehingga akan diperluas ya di tahun 2026 ini, mengingat karena di beberapa instansi tersebut berhasil. Nah, isunya itu bisa menyasar dulu ke pendidikan ya, menteri di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, itu akan menerapkan sistem single salary ini. Jadi termasuk guru-guru ASN ya, PNS itu tidak lagi akan khawatir terkait dengan keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi guru ya, karena semuanya sudah akan menyatu di situ ya. Dan ini akan menjadi kabar menggembirakan, apalagi di tahun 2026 itu kan jelas-jelas Pak Mendikdasmen sudah menjelaskan atau sudah menyampaikan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu akan dilakukan tiap bulan ya, jadi tidak lagi menggunakan skema triwulanan seperti itu. Nah, tantangan implementasinya jadi perlu adanya penyesuaian regulasi yang melibatkan beberapa instansi ya, termasuk Menteri Keuangan, karena ini harus menghitung kemampuan fiskal Indonesia, mengingat nanti kalau terjadi perubahan di tahun 2026 ini tentang single salary ya. Kemudian biaya transisi ya, ini juga akan memakan banyak anggaran mungkin ya, karena mungkin kalau awal-awal sebenarnya kalau yang diterapkan di 15 instansi sebelumnya itu kan karena tidak terlalu begitu besar ya, artinya hanya cuma beberapa instansi. Nah, tapi kalau misalnya nanti manajemen perubahannya itu di tahun 2026 dan diterapkan di semua instansi, maka ini harus diperhatikan betul-betul ya, sehingga penerapan single salary di 2026 itu benar-benar sukses gitu ya. Dan Bapak Ibu ASN yang lain maupun guru itu bisa bertanya ke teman-temannya ya, yang sudah menerapkan, instansinya itu sudah menerapkan sistem single salary, kira-kira enak yang gaji konvensional atau yang single salary gitu. Nah, secara kesimpulan, jadi single salary ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan menyederhanakan struktur penggajian ASN, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan orientasi kinerja. Namun, pelaksanaannya itu tetap menghadapi tantangan signifikan, seperti misalnya ketimpangan income, kebutuhan metode evaluasi yang objektif, serta potensi konflik budaya kerja. Nah, reformasi seperti ini tuh memerlukan persiapan matang, sosialisasi, dan penyesuaian regulasi agar dampaknya maksimal dan adil bagi seluruh ASN di Indonesia. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru maupun ASN yang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.